Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham MPAP ya, yang rencananya mau bagi dividen. Date-nya tanggal 1 November ya. Pay date-nya 8 November ya, jumlah 245. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang, ini berapa persen? Coba kita lihat. 4,6% ya. Jadi ini dividen yang kedua ya, setelah di bulan Juni. Bulan Juni ini 963. Ini berarti sudah berapa ini? 18%. Jadi totalnya sudah 20% ini ya, MPAP ini. Menarik. Jadi saham MPAP ini salah satu saham sektor batubara yang rutin bagi dividen teman-teman ya. Di tahun 2022 itu bagi dividen sejumlah 1.553 poin ya. Ini besar banget. Kira-kira prospeknya bagaimana ya? Ini IPS-nya memang turun teman-teman ya, dari 2.200 ke 538, tapi dividennya masih cukup besar ya. $245. Nah, ini kalau kita lihat harga sahamnya kemarin naik 100 poin, 1 minggu naik, 1 bulan masih turun, 3 bulan turun ya. Jadi masih paling tidak untuk antisipasi dividen tuh masih ada kenaikan sekitar 150 poin lagi ya. 6 bulan masih turun ya, sempat naik, sempat terendah di 4290. Ini kalau dengan harga yang sekarang itu sudah naik hampir 1000 poin ya. Year to day masih turun, 1 tahun masih turun. Ini turunnya cukup dalam ini MPAP. 9125 dikurangi 5250, turun 42%. 3 tahun masih naik, 5 tahun juga masih naik ya. Nah, ini kalau teman-teman pakai metode dividen investing, ini cukup bagus ya untuk MPAP ini ya, karena memang dividennya cukup besar. Jadi kalau di hold aja, kemudian setiap sahamnya turun kita belikan lagi ya dividennya. Setelah pencairan kita belikan dividennya. Nah, ini dengan jalan seperti ini otomatis jumlah lot saham kita akan semakin banyak ya. Nah, ini terendahkan di 4290 nih saat bulan Juli ya. Kalau lihat ini trennya masih turun ini MPAP ya. Tapi kalau 3 bulanan ini, 6 bulan ini sudah mulai ada tanda-tanda naik nih ya. Tapi kemudian turun lagi, support kuatnya di 5126 ya. Dividennya 2 kali ya, di bulan November dan Juni. Jadi kemungkinan di bulan Juni ada lagi dividennya. Juni 2024 ya kemungkinannya. Kita belum tahu laporan triwulan ketiganya ini ya. Kalau laporan triwulan ketiganya bagus, ini bisa sentimen positif juga ini ya. Ini semester 1 labanya turun ini ya. Coba kita cek di Mirai.
Kemarin terendah di 5150 ya. Nah, ini chartnya bagus, ada potensi naik sampai 5400 ya. MACD-nya MACD juga bagus. Oscillatornya bagus. Stokastik masih ada potensi naik lagi ya. Kalau kita lihat daily-nya ini udah naik hampir 2% ya. Ya ini sentimen dividen ya teman-teman, cuman karena kurang beberapa hari lagi ya. Date-nya 1 November ya. Ini sekarang tanggal 25 Oktober ya, kurang seminggu ya. Wah, ini buy semua ini ya. Rekomendasinya buy semua. Cuman ini yang stokastik sell ya, tapi walaupun sell masih ada potensi untuk naik ini teman-teman. Karena kalau kita bandingkan dengan dividennya yang 250-an, sekarang baru naik 100 poin ya. Jadi masih ada potensi naik sekitar 150 poin. Tapi kalau sentimen globalnya bagus nih, naiknya bisa lebih tinggi nih teman-teman. Kita lihat sejarahnya aja, coba kita lihat saat dividen tanggal 6 Juni ya, 6 Juni 2023 coba. 6 Juni. Nah, inilah date-nya 5 Juni. Ini mulai tanggal 24 Mei ini sudah naik ya. 26 Mei ini naik, 29, 3. 5 Juni naik, kemudian turun berapa persen nih? 14% ya. Turunnya lumayan nih teman-teman ya. Ini kemarin dividennya 900-an. Turunnya berapa ini? Dari 5.500 ke 4.800 ya, 700 poin. Kemudian turun lagi 300 poin, turun 1000 poin ya. Sampai 4.260 ya. Di sini kemarin berapa nih? 5.800, 5.500 turun. Ini 1.240 poin ya. Turunnya lumayan teman-teman. Cuman kalau ini kan dividennya tanggal date-nya 5 Juni, kemudian pembayarannya tanggal berapa coba kita lihat. 13 Juni. 13 Juni coba ya. Nah, ini 13 Juni ini udah bisa beli lagi ya teman-teman. 13 Juni beli lagi, ataukah dia nunggu beberapa saat turun lagi ya, jadi saat koreksi ya. Jadi ada potensi untuk naik nih teman-teman. Untuk MBAP ya mungkin harusnya masuknya kemarin ya ini ya. Hari ini mungkin lompat ini ya. Bisa sampai 5.300 atau 5.400-an ini ya. Habis sebelum koreksi lagi. Ini tanggal berapa ya dividennya? Date-nya itu 1 November ya. Coba. Jadwal tunai dividen interim. 1 November. Date-nya 1 November ya. Sekarang 25 Oktober ya. Masih 6 hari lah. Masih 6 hari.
Nah, ini nanti teman-teman cairnya kan tanggal 8 November ya, 1 minggu ya. Nanti setelah pencairan teman-teman bisa masuk lagi ke saham MPAP ini ya di harga bawah ya. Atau teman-teman bisa untuk membeli saham yang lain ya, tergantung strategi teman-teman dalam diversifikasi ya saham ya. Kalau saham-saham yang dividen tinggi memang sebaiknya teman-teman fokus aja di saham itu, kemudian membeli saham itu saat harganya turun drastis ya. Sehingga jumlah lot kita akan semakin banyak. Dengan jumlah lot semakin banyak, maka potensi dividen yang akan kita peroleh di pembagian dividen berikutnya itu akan lebih besar ya. Walaupun nominalnya ya jumlah presentasinya sama, tapi karena jumlah lotnya lebih banyak ya kita dapatnya lebih banyak. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham MPAP ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat beresiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi. Lebih baik pakai uang dingin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.